home workout versus gym. Mana yang efektifnya, maksudnya mana yang lebih efektif atau efektivitasnya sama atau enggak sih? Jadi apakah sebenarnya home workout itu seefektif di gym atau efektivitas home workout itu tinggi? Jawabannya adalah efektif. Ya, home workout tetap efektif tapi to some extent. Oke guys, welcome back bareng gue Onyx Jaya, dan di video kali ini gue bakal ngobrolin soal salah satu topik juga yang gue pikir bakal menarik gitu kalau misalnya kalian semua dengar, yaitu adalah home workout versus gym. Mana yang efektifnya, maksudnya mana yang lebih efektif atau efektivitasnya sama atau enggak sih? Dan juga tips dari gue buat lo semua yang sekarang itu masih lockdown dan lu pengen tetap punya badan bagus even lu nggak bisa datang ke gym gitu. Oke, pertama dulu gue pengen jelasin secara singkat dulu nih. Kalau home workout dan juga gym tentu ada perbedaannya, karena yang satu lu punya alat banyak di gym, yang satu home workout tuh cuma punya alat terbatas. Bahkan sampai kalau misalnya lu emang harus pakai barang-barang yang bukan beban tapi lu pakai jadi beban gitu. Contoh misalnya lu masukin ke tas buku-buku, habis itu lu angkat buat weighted pull ups dan lain-lain kayak gitu. Jadi benar-benar ini ada poin bedanya. So, pertama gue bakal bahas soal efektivitas dulu. Jadi, apakah sebenarnya home workout itu seefektif di gym atau efektivitas home workout itu tinggi? Jawabannya adalah efektif. Ya, home workout tetap efektif tapi to some extent. Jadi, kalau misalnya kalian nanya ke gue apakah efektif, gue akan biasa tanya dulu progres lu udah sampai mana di gym gitu loh. Kalau misalnya lu udah intermediate ke atas, mungkin agak susah buat overload pakai home workout dengan alat seadanya. Karena kalau di gym kan lu lebih gampang overloadnya gitu. Contoh misalnya lu tinggal tambahin beban atau lu pakai mesin ini, mesin itu. Nah, kalau di home workout sendiri kan lu harus benar-benar pakai kreativitas lu, paling ditambah-tambah sama gerakan kalistenik. Ya. Jadi secara efektivitas ya home workout itu tetap efektif tapi to some extent. Dan semakin mendekati advance, lu akan semakin kesusahan untuk mencari variasi-variasi lain yang harus lu tambahin. Contohnya kayak trik-trik seperti iso hold atau bebannya itu ditahan, atau misalnya partial reps, gerakan di gerakannya itu kayak kebagi baby reps gitu loh buat kalian yang lihat setengah-setengah, ya itu kayak gitu tuh juga bisa dipakai buat nambahin intensitas dari home workout kayak gitu-gitu. Dan menurut gua buat kalian semua yang beginner khususnya, lu nggak usah takut buat nyoba home workout gitu. Kenapa? Karena itu masih efektif banget buat lu. Jadi silahkan kalian coba home workout, lakukan aja gerakan-gerakan yang menurut kalian tuh kalian masih mampu. Kalau misalnya kalian belum bisa pull up, ya kalian progression ke pull up itu dulu. Karena menurut gue banyak juga gerakan-gerakan calisthenics yang di-adapt ke home workout tapi keberatan gitu untuk sebagian orang. Sehingga ya nggak apa-apa, kalian coba dulu aja. Itu tadi soal efektivitas. Sekarang selanjutnya itu kita ngobrolin juga soal boundaries atau batasan. Nah, kalau misalnya batasan-batasannya, kalau di gym sendiri kan endless possibilities, kalian mau ngelakuin apa aja selama mesinnya ada, ya well, lu bisa gitu loh. Sedangkan kalau di rumah itu kan alatnya terbatas gitu, equipment lu sendiri itu terbatas. Contohnya lu cuma punya resistance band atau tiang pull up dan lain-lain kayak gitu. Dan ya itu kalian harus pinter-pinter ngaturnya gimana caranya. Kayak misalnya kalian variasiin di gripnya, atau kalian tambahin beban sebagai penambah progressive overloadnya, atau kalian coba gerakan-gerakan yang susah kayak contohnya dari pull up jadi explosive pull up atau archer pull up, atau bisa langsung ke one arm pull up gitu loh. Nah, itu semua adalah teknik-teknik untuk ngakalin boundariesnya itu. Tapi tetap kalau misalnya kalian di gym, gue yakin bakal lebih gampang banget buat yang namanya overload. Karena sekali lagi alatnya tuh banyak dan kalian bisa ngelakuin apa aja. Tapi tetap jangan ada alasan kalau misalnya kalian nggak bisa ke gym, tetap harus home workout juga dimaksimalin gitu. Dan tadi soal efektivitas dan juga batasan. Selanjutnya soal plateau atau waktu dimana kalian tuh stagnan gitu, progresnya udah nggak naik lagi. Itu pada home workout sangat-sangat akan mungkin terjadi dalam waktu dekat, karena sekali lagi the method of overloading itu terbatas. Dan kalau di gym kalian bisa gampang gitu tinggal tambahin beban dan yang lain gitu kan. Nah, kalau di home workout progression overloadnya cuma sekitar di repetisi, set atau pakai teknik dan atau juga mempelajari gerakan yang lebih susah. Nah, itu salah satu overloadingnya. Jadi memang kemungkinan overloadnya itu lebih banyak untuk dilakukan di gym dibanding kalau home workout. Tapi sekali lagi jangan jadiin alasan itu buat
lenje-lenje biasa aja gitu pas lagi latihan home workout gitu. Masa kayak gue nggak bisa bagus gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja guys. Jadi kalian semua jangan ngedown dulu. Nah, terus tadi udah 3 ya. Sekarang gue kesimpulan aja, nggak usah terlalu lama. Karena video ini gue nggak mau dibikin lama-lama. Gue pengen biar kalian langsung ngerti gitu. Jadi home workout itu masih efisien dan efektif selama kalian bisa mengaplikasikan progressive overload. Mungkin agak sedikit lebih menantang dan kalian harus lebih kreatif kalau misalnya kalian pengen bikin home workout se-efektif di gym. Tapi apakah masih efektif? Masih bisa. Resistance training adalah resistance training, latihan hambatan atau latihan beban. Jadi kalian tetap bisa akalin gimana caranya gitu kan. Gak ada barbel, tas pun jadi gitu kan. Nah, terus kalau misalnya kalian mikir, kalian nanya ke gue, Del, alat apa aja yang harus gue punya gitu untuk melatih badan gue di rumah. Saran gue adalah pertama, lu pakai atau pasang tiang pull up, karena pull up itu adalah latihan basic yang kalian kalau punya tiangnya atau grip dimanapun, itu kalian bisa lakuin dan benefitnya banyak banget buat back kalian, buat bicep kalian, buat forearm kalian, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah resistance band. Resistance bandnya kalau saran gue beli yang 1 set. Jadi kalian bisa mimik gerakan-gerakan yang ada di gym, contohnya bicep curl, tricep extension, lateral raises, pull down, dan lain-lain. Itu menurut gue 2 equipment yang wajib sih kalian punya kalau misalnya kalian mau serius di home workout. Kayak gitu guys. Oke, itu video atau podcast singkat pada hari ini. Sorry gue gak bisa lama-lama karena gue gak mau kalian terlalu ribet juga mikirinnya. Mungkin nanti di lain waktu gue bakal breakdown lebih banyak lagi buat home workout apa aja sih yang kalian bisa lakuin biar tetap efektif. Oke, so see you at another podcast guys. Jangan lupa subscribe dan juga like dan juga komen. Apalagi share ke teman kalian, jangan lupa. Oke, thank you for attention. Sampai jumpa di podcast atau video-video yang berikutnya.